Macam mana boleh bagi negara macam tu je? Oh, ini Indonesia dengki. Come on lah. Saya tengok juga Indonesia ni. Kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok. Kesombongan Malaysia tak ada obat. Indonesia diremehkan karena tak pernah juara AFF. Tapi mereka lupa satu hal besar ini. Malaysia kembali menjadi sorotan. Di tengah persiapan timnas Indonesia yang terus bergerak membangun kekuatan baru, muncul lagi narasi lama yang seolah sengaja digunakan untuk meremehkan Garuda. Indonesia belum pernah juara AFF, kalimat itu kembali menjadi bahan sindiran. Sejumlah pihak di Malaysia disebut-sebut kembali membandingkan prestasi kedua negara. Nama TMJ hingga legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, ikut terseret dalam panasnya perdebatan antara pendukung sepak bola kedua negara. Namun pertanyaannya sekarang, apakah sepak bola hanya boleh dinilai dari satu trofi? Apakah perkembangan sebuah tim nasional bisa dihapus begitu saja hanya karena belum pernah mengangkat satu piala? Dan apakah Malaysia benar-benar masih berada dalam posisi yang pantas untuk terus memandang Indonesia sebelah mata? Inilah yang membuat rivalitas dua negara kembali memanas. Timnas Indonesia memang memiliki satu catatan yang terus menjadi bahan ejekan rival. Garuda beberapa kali melangkah ke partai final kompetisi Asia Tenggara. Tetapi trofi juara senior regional tersebut masih menjadi sesuatu yang terus diburu. Fakta sejarah itu tidak perlu ditutupi, namun sepak bola tidak berhenti pada masa lalu. Sepak bola terus bergerak, kekuatan berubah, generasi berganti, dan peta persaingan bisa berbalik hanya dalam beberapa tahun. Inilah yang tampaknya mulai dilupakan oleh mereka yang terlalu sibuk melihat sejarah, tetapi tidak memperhatikan apa yang sedang dibangun Indonesia hari ini. Indonesia sekarang bukan lagi tim yang hanya datang ke turnamen untuk sekadar berpartisipasi. PSSI terus membangun fondasi, pemain-pemain muda terus bermunculan. Persaingan mendapatkan tempat di timnas semakin ketat. Fasilitas latihan mulai mendapatkan perhatian lebih besar. Program pemusatan latihan dilakukan dengan persiapan yang semakin serius. Dan yang paling penting, standar yang ingin dikejar Indonesia perlahan tidak lagi hanya sebatas Asia Tenggara. Indonesia ingin naik kelas, ketika sebagian rival masih sibuk menghitung siapa yang pernah juara AFF, Indonesia justru sedang mencoba melihat lebih jauh. Asia, Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, pembinaan usia muda, infrastruktur, dan pembangunan tim nasional dalam jangka panjang. Tentu saja, semua itu belum menjamin kesuksesan. Tidak ada satupun program yang otomatis menghasilkan trofi. Namun ada satu hal yang tidak bisa dibantah, ambisi sepak bola Indonesia kini jauh lebih besar daripada sekadar memenangkan perang komentar di media sosial. Dan disinilah sindiran terhadap Indonesia justru terasa semakin menarik. Karena ketika Indonesia sedang berusaha membangun masa depan, masih ada pihak yang terus menarik pembicaraan kembali ke masa lalu. Belum pernah juara AFF. Ya, Indonesia memang masih mengejar trofi itu. Tetapi sejarah sepak bola dunia sudah berkali-kali membuktikan bahwa masa lalu tidak menjamin masa depan. Tim yang pernah berjaya bisa menurun, tim yang pernah gagal bisa bangkit. Dan tim yang selama bertahun-tahun diremehkan bisa berubah menjadi kekuatan yang sangat berbahaya. Karena itu, jika benar ada pihak yang menganggap Indonesia masih bisa diremehkan hanya berdasarkan catatan lama, maka mereka mungkin sedang melakukan kesalahan besar. Lihat bagaimana gairah sepak bola Indonesia berkembang. Lihat bagaimana jutaan supporter memberikan perhatian kepada timnas. Lihat bagaimana setiap pertandingan Garuda mampu menciptakan atmosfer luar biasa. Lihat bagaimana pemain-pemain Indonesia kini membawa ekspektasi yang jauh lebih tinggi. Tekanan memang besar, kritik juga besar, tetapi dari tekanan itulah muncul tuntutan untuk terus berkembang. Sementara itu, rivalitas Indonesia dan Malaysia memang selalu memiliki cerita berbeda. Setiap pertemuan tidak pernah terasa seperti pertandingan biasa. Ada gengsi, ada sejarah, ada harga diri, ada perang komentar sebelum pertandingan. Dan ketika peluit pertama dibunyikan, semua statistik masa lalu seolah tidak lagi berarti.
11 melawan 11, 90 menit, siapa yang lebih siap, dialah yang memiliki peluang lebih besar untuk menang. Karena trofi masa lalu tidak bisa mencetak gol, sejarah tidak bisa melakukan tackle. Dan komentar pedas tidak bisa menentukan hasil pertandingan. Yang menentukan adalah kualitas di atas lapangan. Itulah mengapa pernyataan meremehkan Indonesia justru bisa menjadi bahan bakar tambahan bagi Garuda. Semakin diremehkan, semakin besar motivasi untuk membuktikan diri. Indonesia memang belum sempurna, masih ada banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Konsistensi menjadi pekerjaan rumah, mentalitas dalam pertandingan besar harus terus dibangun. Pembinaan pemain muda harus dilakukan secara berkelanjutan. Kompetisi domestik juga harus semakin profesional. Tetapi menganggap Indonesia tidak berkembang hanya karena belum memiliki satu trofi tertentu jelas terlalu sederhana. Apalagi sepak bola modern bergerak sangat cepat, 5 tahun bisa mengubah segalanya. Bahkan 2 atau 3 tahun bisa melahirkan generasi baru yang sama sekali berbeda. Dan sekarang, Indonesia sedang berada dalam fase tersebut. Fase membangun, fase mencari identitas baru, fase meningkatkan standar. Fase ketika setiap pemain harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat. Tidak ada lagi jaminan hanya karena nama besar. Tidak ada lagi ruang untuk cepat merasa puas. Karena target yang ingin dicapai semakin tinggi, jika Malaysia bangga dengan sejarah mereka, itu adalah hak mereka. Setiap negara berhak bangga dengan pencapaiannya. Namun kebanggaan terhadap masa lalu tidak seharusnya berubah menjadi alasan untuk meremehkan perkembangan negara lain. Sebab rival yang diremehkan hari ini bisa menjadi lawan yang paling sulit dikalahkan besok. Dan Indonesia mengetahui satu hal, trofi tidak dimenangkan lewat perdebatan. Trofi tidak dimenangkan lewat komentar media sosial. Trofi dimenangkan dengan kerja keras, dengan disiplin, dengan kualitas, dengan mentalitas, dan dengan pembuktian di atas lapangan. Karena itu, respons terbaik Indonesia sebenarnya sangat sederhana. Tidak perlu terlalu banyak bicara, tidak perlu terpancing. Tidak perlu membalas setiap sindiran, jawab di lapangan. Jika disebut belum pernah juara, maka berjuanglah untuk menjadi juara. Jika disebut tidak memiliki kualitas, tunjukkan kualitas. Jika disebut hanya bermimpi, buktikan bahwa mimpi itu memiliki fondasi. Dan jika diremehkan sebelum pertandingan, pastikan lawan menyesal setelah pertandingan berakhir. Inilah mentalitas yang dibutuhkan Timnas Indonesia. Karena perjalanan menuju kejayaan tidak pernah mudah. Akan ada kekalahan, akan ada kritik, akan ada ejekan. Akan ada pihak yang menunggu Indonesia gagal. Tetapi sebuah tim besar tidak dibangun dari pujian. Tim besar dibangun dari kemampuan untuk bangkit setelah jatuh. Dari keberanian menghadapi tekanan. Dan dari tekad untuk terus maju ketika orang lain mengatakan bahwa mereka tidak akan mampu. Maka kepada siapapun yang masih menggunakan kalimat Indonesia belum pernah juara AFF sebagai senjata untuk meremehkan Garuda. Silakan, catatan sejarah memang tidak bisa diubah. Tetapi masa depan belum ditulis, dan justru disitulah tantangannya. Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menulis babak baru. Generasi baru sedang tumbuh, ambisi baru sedang dibangun. Dan jutaan pendukung masih menunggu satu momen besar yang bisa mengubah semuanya. Bayangkan jika suatu hari Indonesia akhirnya mengangkat trofi yang selama ini terus dijadikan bahan ejekan.